Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Pengolahan Citra Digital dengan anggota kelompok saya sendiri Musalim Ridho dan rekan-rekan saya Chris Emmanuel, Raihan Ranggayuda dan juga Lutfiani Bahren akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sistem Klasifikasi Otomatis Jenis Struktur Tulang Berbasis Deep Learning dengan Arsitektur Fusion Convolutional Neural Network atau CNN dan Transformer. Sini kami akan membahas 4 bagian. Ada pendahuluan, metodologi, hasil dari pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Untuk latar belakang dan urgensi dari penelitian yang kami lakukan adalah karena fraktur tulang merupakan kondisi medis umum yang memerlukan penanganan segera. Namun, proses identifikasi jenis fraktur secara manual melalui citra X-ray seringkali memakan waktu lama dan sangat bergantung pada tingkat keahlian tenaga medis yang menjadi kendala utama dalam situasi darurat. Kemudian teknologi deep learning hadir sebagai solusi untuk mengotomatisasi proses ini, namun penerapannya saat ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Kemudian untuk rumusan masalah, jadi walaupun AI berkembang dengan pesat, mayoritas penelitian yang ada masih terbatas pada deteksi binary, yaitu hanya menentukan ada atau tidaknya suatu fraktur, atau menggunakan pendekatan object detection seperti YOLO atau RCNN yang hanya menandai lokasi fraktur tanpa membedakan jenisnya. Padahal terdapat kebutuhan klinis untuk mengklasifikasikan hingga 10 jenis fraktur seperti yang penelitian kami lakukan yang memiliki penanganan berbeda untuk masing-masing kelas frakturnya. Kemudian dari research gap yang kami dapatkan melalui literatur review terdapat yaitu klasifikasi fraktur multiklas 10 jenis yang kami lakukan itu masih sangat terbatas. Kemudian pendekatan object detection kurang optimal untuk klasifikasi jenis fraktur dan arsitektur fusion CNN transformer umumnya menggunakan VGG atau ResNet yaitu belum banyak yang memakai efisiennet B3. Kemudian penggunaan fit atau fraktur X-ray multiclass masih minim. Dan untuk solusi yang diusulkan dari penelitian ini adalah yaitu sistem klasifikasi otomatis 10 jenis fraktur tulang dari citra X-ray menggunakan arsitektur fusion CNN transformer, yaitu yang pertama ada EfficientNet B3 untuk mengekstrak fitur lokal secara efisien, kemudian arsitektur kedua adalah transformer atau multi-head attention dengan fungsi menangkap konteks global dan long range dependency dan juga fusion layer untuk meningkatkan akurasi klasifikasi multiclass. Yang terakhir, kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama, yaitu sebuah model klasifikasi 10 jenis fraktur tulang berbasis X-ray, kemudian adalah implementasi EfficientNet B3 plus transformer dalam satu arsitektur fusion. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi komprehensif menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, balance accuracy, confusion matrix, dan juga erosi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Chris Manuel dengan NIM 23105111072. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2 dari penelitian kami, yaitu bagian metodologi. Dalam metodologi ada poin evaluasi model. Dalam literatur medis, pendekatan object detection seperti mass RCNN, YOLO, ataupun RCNN itu faster RCNN itu lebih efektif untuk menemukan lokasi fraktur. Namun metode tersebut cenderung fokus pada posisi dan kurang optimal dalam klasifikasi multiclass yang membedakan berbagai jenis fraktur secara spesifik. Sedangkan pendekatan klasifikasi dinilai lebih tepat untuk tugas membedakan berbagai jenis fraktur secara spesifik karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur kompleks secara otomatis dari citra. Kemudian ada kebaruan metode. Penelitian fusion sebelumnya telah berhasil menggabungkan CNN dan transformer, misalnya untuk klasifikasi tumor tulang menggunakan VGG16 dan VIT. Namun, jika kita melakukan tinjauan literatur lebih lanjut, kebanyakan riset masih menggunakan arsitektur lama yang berat seperti VGG ataupun ResNet yang memiliki kelemahan pada efisiensi parameternya. Oleh karena itu, penelitian kami ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan EfficientNet B3 yang dirancang lebih efisien dalam hal parameter maupun komputasi dibandingkan pendahulunya.
Dibandingkan dengan VGG ataupun ResNet, EfficientNet B3 ini menggunakan compound scaling yang lebih cerdas, sehingga hal tersebut sangat cocok untuk mendeteksi fitur tekstur tulang pada citra X-ray tanpa memerlukan beban komputasi yang berlebihan, sekaligus menutupi keterbatasan object detection yang kurang optimal dalam klasifikasi multiclass yang sangat spesifik. Poin selanjutnya ada dataset dan pre-processing. Penelitian ini menggunakan landasan data yang kuat yang dimana dataset terdiri dari 1129 citra X-ray yang dibagi menjadi data pelatihan atau data training, data validation atau data validasi, ataupun data pengujian atau data tes. Dengan rasio 90% untuk data training ataupun 1017 data citra dan 10% untuk data validation atau 112 data citra. Data mencakup 10 jenis fraktur kompleks seperti avulsion, comminuted, spiral hingga green stick. Serta jenis lainnya termasuk fracture dislocation, hairline, impacted, longitudinal, oblique, dan pathological. Untuk memastikan performa model maksimal, penelitian ini melakukan standarisasi input yang ketat. Seluruh citra di-resize menjadi 256 kali 256 pixel yang dikonversi ke format RGB agar konsisten dengan input model. Selain itu, penelitian ini menerapkan fungsi pre-process input standar ImageNet untuk melakukan normalisasi nilai pixel, sehingga distribusi data selaras dengan bobot yang telah dipelajari model selama fase pre-training. Untuk poin selanjutnya ada arsitektur model. Dari detail arsitektur penelitian ini menggunakan pendekatan dua jalur atau dua branch. Branch yang pertama itu ada branch CNN yang menggunakan EfficientNet B3 yang telah di pre-train pada ImageNet untuk memanfaatkan pengetahuan visual yang lebih luas. Strategi transfer learning yang penelitian ini gunakan sangat spesifik. Penelitian ini memfreeze atau membekukan 100 layer pertama untuk mempertahankan fitur dasar seperti garis dan tepi. Sementara layer sisanya dilatih ulang agar model dapat mempelajari pola unik fraktur tulang. Setelah ekstraksi fitur, output dari cabang ini melalui Global Average Polling atau GAP untuk menghasilkan vektor fitur yang ringkas berdimensi 256 unit dengan aktivasi ReLU. Nah, penelitian ini juga menambahkan batch normalization untuk stabilitas dan dropout sebesar 0,3 untuk memastikan model tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu saja, sehingga generalisasi pada data X-ray yang baru tetap terjaga. Branch selanjutnya ada branch transformer, yang dimana tujuannya untuk menutupi kelemahan CNN dalam menangkap hubungan spasial jarak jauh. Cabang kedua berfokus pada konteks global. Tahap awal di cabang ini berfokus pada konteks global. Tahap awal dimulai dengan ekstraksi patch menggunakan convolutional layer dengan 128 filter dan kernel 16x16, di mana citra diproses menjadi sequence melalui convolutional layer atau patch extraction dan positional embedding memberikan informasi posisi spasial setiap bagian citra. Inti dari cabang ini atau cabang transformer ini adalah dua blok transformer dengan multi-head attention atau 8 heads dengan dimensi kunci sebesar 64. Mekanisme ini memungkinkan model memperhatikan berbagai bagian citra secara bersamaan, sehingga hubungan antara area tulang yang sehat dan yang mengalami fraktur dapat dipelajari secara global. Outputnya kemudian diproses melalui MLP dengan aktivasi GELU, kemudian sebelum akhirnya diubah menjadi vektor fitur melalui Global Average Pooling ID. Untuk poin selanjutnya ada fusion dan konfigurasi training. Pada tahap ini, fitur dari kedua cabang digabungkan menjadi layer concatenate untuk menyatukan kekuatan fitur lokal dan global. Nah, hasil gabungan tersebut diproses melalui dua dense layer, yaitu 512 dan 256 unit dengan
Dropout masing-masing sebesar 0,5 dan 0,3 untuk mencegah overfitting yang sering terjadi pada dataset medis yang terbatas. Strategi pelatihan penelitian ini dirancang untuk memungkinkan presisi tinggi. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,00001 selama maksimal 100 epoch. Dilengkapi fitur early stopping dengan patience 10 epoch, yang dimana jika 10 epoch itu menghasilkan hasil akurasi yang sama, maka akan berhenti. Penelitian ini juga menggunakan callback reduce LR on plateau yang secara otomatis menurunkan learning rate jika validation loss. Saya Raihan Ranggayuda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam bagian hasil dan pembahasan akan penelitian yang telah kami lakukan. Oke. Yang pertama ada hasil eksperimennya. Di sini training menghasilkan 1017 citra training dan 112 citra validation. Training dilakukan selama maksimal 100 epoch dengan early stopping callback yang menghentikan training jika validation loss tidak menurun selama 10 epoch. Untuk tabelnya di sini dapat dilihat akurasi di validation set itu sebesar 91,96%. Lalu ada juga F1 score di validation setnya itu 95,81. Untuk di test setnya sendiri baik di akurasi, presisi, recall, F1 score itu semuanya tidak jauh berbeda, berada di angka 88 sampai 89%. Nah, sayangnya perbedaan akurasi antara validation set dan test set sebesar 3,39% itu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan gap yang minimal, mengindikasikan tidak terjadinya overfitting yang signifikan. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena test set merupakan data yang benar-benar tidak pernah dilihat model selama training, sehingga lebih representatif untuk evaluasi performa di dunia nyata. Baik, selanjutnya kita ke analisis hasilnya. Untuk analisis hasil, analisis per class accuracy menunjukkan variasi performa model untuk setiap jenis fraktur. 3 kelas fraktur mencapai akurasi sempurna, yaitu 100%. Di antaranya ada fraktur dislocation, green stick fracture, dan hairline fracture. Lalu kelas-kelas ini memiliki karakteristik visual yang cukup berbeda dan jelas, sehingga model dapat mengidentifikasinya dengan sangat baik. Kelas dengan akurasi tinggi, yaitu dengan nilai di atas 85%, diantaranya adalah avulsion fracture, itu 92,86%, spiral fracture, itu 91,67%, dan impacted fracture, 88,89%. Kelas-kelas ini memiliki pola fraktur yang cukup khas dan dapat dibedakan dengan baik oleh model. Sementara itu, kelas dengan akurasi 80-90% meliputi comminuted fracture 85,71%, pathological fracture 83,33%, dan longitudinal fracture yaitu 83,33% juga. Kelas oblique fracture memiliki akurasi terendah sebesar 62,5% atau 10/16 tingkat keberhasilannya, menunjukkan bahwa model mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis faktor ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik visual oblique fracture yang mungkin mirip dengan beberapa jenis faktor lainnya, atau variasi yang lebih besar dalam dataset untuk kelas ini. Untuk tabel akurasinya dapat dilihat di bawah ini. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada perbandingan dengan penelitian lainnya, penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini mengevaluasi penggunaan model deep learning untuk deteksi dan klasifikasi fraktur tulang, yang secara umum menunjukkan tingkat akurasi bervariasi tergantung pada kompleksitas tugasnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode object detection seperti YOLO atau MASK-RCNN yang hanya berfokus pada lokasi fraktur, penelitian ini menitik beratkan pada klasifikasi multiklas.
Meskipun pendekatan fusion antara CNN dan transformer seperti VGG16 atau ResNet dengan VIT telah terbukti efektif dalam pencitraan medis lainnya. Penggunaan arsitektur yang lebih efisien masih jarang dieksplorasi dalam konteks ini. Sebagai inovasi, penelitian yang kami lakukan mengintegrasikan efisien NetB3 sebagai cabang CNN yang lebih ringan dan efisien dibandingkan model pendahulunya, lalu menggabungkannya dengan transformer untuk mengklasifikasikan 10 jenis fraktur tulang. Hasilnya menunjukkan performa yang kompetitif dengan tingkat akurasi mencapai 88,57% pada data uji. Pencapaian ini membuktikan bahwa metode fusion efisien NetB3 transformer sangat efektif dan unggul dalam menangani tugas klasifikasi medis yang kompleks dengan jumlah kelas yang banyak. Kemudian kita masuk ke diskusi. Arsitektur fusion CNN transformer yang menggabungkan efisien NetB3 dan transformer terbukti efektif dalam klasifikasi 10 jenis fraktur tulang. Keberhasilan ini didorong oleh sinergi antara kemampuan efisien NetB3 dalam menangkap detail fitur lokal dan kemampuan transformer dalam memahami konteks global citra. Model ini menunjukkan performa yang sangat tinggi pada jenis fraktur tertentu seperti fraktur dislocation, green stick, dan hairline fracture yang mencapai akurasi 100% karena karakteristik visual yang konsisten. Sebaliknya, oblique fracture menjadi tantangan terbesar dalam dengan akurasi terendah sebesar 62,5% yang diduga akibat kemiripan visual dengan jenis lain atau kurangnya variasi data. Selanjutnya, dari sisi teknis, model menunjukkan kemampuan generalisasi yang solid dengan selisih akurasi yang kecil antara validation set yaitu 91,96% dan test set yaitu 88,57%. Gap sebesar 3,39% ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting yang signifikan dan mampu bekerja baik pada data baru. Meski demikian, beberapa keterbatasan masih ditemukan, seperti ukuran dataset yang relatif kecil, serta distribusi data yang tidak seimbang, yang secara langsung mempengaruhi akurasi pada kelas-kelas sulit. Kedepannya, performa sistem dapat ditingkatkan melalui penambahan data, augmentasi yang lebih agresif, atau penggunaan modalitas lain seperti CT scan. Terlepas dari keterbatasannya, penelitian ini membuktikan bahwa sistem klasifikasi otomatis berbasis fusion ini memiliki potensi besar sebagai alat bantu medis. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis tenaga medis dalam identifikasi jenis fraktur, terutama dalam situasi darurat atau ketika sumber daya ahli terbatas. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya sekali baru akan menjelaskan bagian keempat untuk bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk penelitian ini adalah penelitian ini telah berhasil mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk mengidentifikasi 10 jenis faktor tulang dari citra X-ray menggunakan arsitektur fusion CNN transformer. Model yang dikembangkan menggunakan efisien NetB3 sebagai branch CNN untuk menangkap fitur lokal dan efisien, serta transformer branch dengan multi-head attention mechanism untuk menangkap konteks global dan hubungan jangka panjang dalam citra. Fusion layer kemudian menggabungkan fitur dari kedua branch untuk menghasilkan klasifikasi yang akurat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi 88,57% pada test set dengan precision 8,59%, recall 88,57%, F1 score-nya 88,39%, dan balance accuracy-nya 88,83%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan fusion CNN transformer dapat menjaga performa yang baik untuk tugas klasifikasi multiclass dengan 10 kelas fracture yang berbeda. 3 kelas fracture mencapai akurasi sempurna 100%, yaitu fracture dislocation, linguistic fracture, dan hairline fracture, menunjukkan bahwa model dapat mengidentifikasi jenis-jenis fracture dengan karakteristik visual yang jelas dengan sangat baik. Perbedaan akurasi antara validation set, yaitu 91,96%, dan test set, yaitu 88,57%, sebesar 3,39% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan gap yang minimal.
Gap yang kecil ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting yang signifikan dan dapat bekerja dengan baik pada data baru yang tidak pernah dilihat selama training. Selanjutnya adalah sarannya. Terdapat 6 poin berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran untuk pengembangan penelitian di masa depan. Yang pertama, pengembangan dataset dengan menambahkan jumlah data. Satu mau untuk kelas-kelas yang memiliki akurasi rendah seperti oblique fracture, itu 62,50% dapat meningkatkan performa model secara keseluruhan. Saran yang kedua, peningkatan model dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Fine-tuning, hyperparameter seperti learning rate, batch size, atau dropout rate dapat dilakukan untuk meningkatkan performa, terutama untuk kelas-kelas yang memiliki akurasi lebih rendah. Yang ketiga, eksplorasi penggunaan modalitas imaging lainnya selain X-ray, seperti CT scan atau MRI. Dapat memberikan informasi tambahan yang dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Multimodal fusion dapat menggabungkan informasi dari berbagai modalitas imaging dapat menjadi area penelitian yang menarik di masa depan. Untuk yang keempat, aplikasi di dunia nyata memerlukan pengembangan sistem yang lebih robust dan user-friendly. Pengembangan aplikasi web atau mobile yang dapat digunakan oleh tenaga medis secara langsung di klinik atau rumah sakit dapat meningkatkan utilitas penelitian ini. Integrasi dengan sistem informasi rumah sakit atau HIS atau Picture Archiving and Communication System yang bisa disebut juga dengan PACS dapat memungkinkan sistem untuk bekerja secara otomatis dengan workflow yang sudah ada. Yang kelima adalah penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian tentang interpretability dan explainability model dapat membantu memahami bagaimana model membuat keputusan. Yang penting untuk validasi medis dan kepercayaan tenaga medis terhadap sistem. Penelitian tentang transfer learning dari dataset fracture yang lebih besar atau dari dataset medical imaging lainnya dapat meningkatkan performa model dengan lebih efisien. Saran yang terakhir adalah validasi klinis yang lebih komprehensif dengan melibatkan tenaga medis ahli dalam evaluasi hasil model dapat memberikan perspektif yang lebih praktis tentang penggunaan sistem di dalam dunia nyata. Penelitian tentang dampak kegunaan sistem ini terhadap efisiensi diagnosis dan akurasi diagnosis tenaga medis dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat sistem dalam praktik klinis. Dengan pengembangan lebih lanjut dan validasi yang lebih komprehensif, sistem klasifikasi otomatis fraktur tulang ini dapat menjadi alat bantu yang berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.